Ian Store. Ian Store. Abang Bang Jago, sorry Bang Jago, Abang Jago, yeah boom 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 boom. Abang Bang Jago, Abang Jago. Jumpa lagi guys, Sorry Bang yang Jago. ada di sana, yang sedang di luaran, yang sedang happy-happy sekarang karena COVID udah mulai terkendali. Ya, berbahagialah yang dulu masih terkurung di rumah, sekarang udah ada pelonggaran, agak pelonggaran. Tapi jangan bosan-bosan ya, menerapkan protokol kesehatan. Oke? Nah, oke. Halo. Ya, tetap disiplin walaupun sekarang udah terkendali ya. Semoga aja terus terkendali dan menjadi kembali lagi seperti semula keadaannya. Oke. Nah, ini ngomong-ngomong tentang kembalinya kondisi saat ini udah mulai enak nih, udah mulai enak. Ya, apanya yang enak? Kondisinya saat ini loh enak, ya kan? Dulu kan udah mulai normal kembali gitu kan. Ingatnya enak-enak aja. Iya, enak-enak kan udah berbagai cara dilakukan kebijakan, udah banyak diambil dan sebagainya kan ya. Dan salah satunya ini ngomongin tentang vaksin. Vaksin kan lagi gencar banget nih belakangan ini diomongin nih. Nah, ingat ya kalian itu harus gimana ya? Ya harus pokoknya ikutin apa himbauan pemerintah itu ikut vaksin ya vaksin protokol tetap ya kamu tetap patuhi protokol itu. Nah kalau kamu sayangin keluarga kamu nih saran aku dan bukan saran aku sih sebenarnya himbauan dari pemerintah sebaiknya kita yuk rame-rame kita vaksin. Yang belum vaksin, ayo vaksin biar kita bisa sekolah lagi, bisa nongki-nongki lagi, ya kan? Siapa yang nggak kangen kayak gitu kan? Hebring kembali gitu kan? Yuk begadang lagi. Nah seperti itu. Nah, kenapa aku ngomong seperti itu? Karena kalau kalian sendiri tahu kan waktu kemarin terjadi gelombang kedua pas pada varian Delta kemarin yang waktu itu bulan Juni ya yang lagi wah gila-gilaan itu udah itu suaranya kalau suara dapat rezeki nggak apa-apa ambulan ngeri banget pokoknya waktu itu Delta masuk ya waktu itu gue juga ikut rombongan ya kan dan akhirnya gue lulus nah alhamdulillahnya nah oke back to topik lagi pemerintah berhasil menurunkan kasus sampai cenderung landai seperti saat ini udah ngerti kan saat ini kasus hariannya nggak beribu-ribu gitu kayak yang kemarin nah, makanya kita Harus tetap waspada dan gerakan vaksinasi nasionalnya tetap harus digerakkan kembali digenjot lagi biar semuanya genjot saya jangan kasih kendor kenceng ya kan begitu. Jadi buat kalian yang belum vaksin kalau kalian sayang keluarga kui segera vaksin makanya kita kui yuk gitu kan makanya kita tertarik bahas vaksin lagi walaupun nih udah gue bahas waktu lalu di episode berapa entah lupa ya gue karena udah baru episode-nya. Yo. Tuh kan cakep kali. Nah, sekelas info aja nih ya buat kawan semuanya program vaksinasi nasional sudah berjalan sekitar 10 bulan ya sejak penyuntikan pertama pada tanggal 13 Januari 2001. Ingatkan kalian pas Pak Pak Presiden Jokowi menjadi orang pertama yang disuntikan vaksin dan kenyataannya benar kan sampai sekarang udah mulai diikutin. Nah, Pak Jokowi. Hah? Sahabat gue, sahabat karib. Suka main ke rumah dia. Iya ngomongin kondisi saat ini ya kan. Siapa tahu kan gue diajak manggung besok. Iya kan. Nah, ya betul. Nah, kembali ke topik lagi ya. Sampai awal November 2021, vaksinasi telah menyasar sekitar 108 juta jiwa masyarakat. Pokoknya banyak sih kalau angka-angkanya, tapi kurang lebih 108 juta masyarakat kelompok dari usia 18 sampai 59 tahun dosis pertama vaksin COVID-19 serta 66 juta 300 sekian penerima dosis kedua. Sementara itu vaksinasi bagi kelompok lansia telah mencapai 8 juta 723 sekian jiwa. Pokoknya banyak pecahannya makanya realnya segitu ya mendapat dosis pertama dan 5.300.000-an jiwa yang telah menerima suntikan kedua. Tuh kan mantep itu udah
progres yang bagus gitu kan. Tapi tetap harus dipercepat, Mas. Harus dipercepat, makanya kamu yang belum sadar, cepetan ditusuk gitu kan. Cus, cus endul. Nah, belakangan ini, BPOM juga diketahui telah menerbitkan izin pemberian vaksin bagi kelompok usia di bawah 12 tahun. Karena dengan tujuan apa? Kalau itu sudah disuntik nanti PTM bisa dilakukan dengan cepat. Kan udah jenuh, kasihan tuh anak-anak di rumah, udah jenuh dan nonton laptop, kan pengen juga main sama teman-temannya, hahihi juga kan. Sosialisasi. Iya, Mas. Dan semoga ini jadi dorongan untuk segera direalisasikan agar anak-anak cepat divaksin biar cepat ketemu temannya lagi. Kasihan loh sebenarnya kalau kayak gitu. Nggak enak loh belajar di rumah sendiri itu beneran. Iya, belum lagi itu tar ribut sama mamanya itu kan. Aduh, tiap pagi, tiap sore, tiap malam nggak ada deh itu. Epidemiologi dari Center of Environmental and Population Health Griffith University Australia, Diki Budiman mengatakan izin vaksin untuk kelompok usia anak-anak perlu disambut baik dan mampu memperkecil kemungkinan mereka terpapar COVID-19. Kalau istilahnya kalau yang udah dewasa, dia kan kalau udah terpapar itu bisa menangani sendiri. Kasihan kalau anak kecil, gimana dia mau karantina sendiri kan belum bisa, dia mau ngapain? Gue kan masih emaknya gitu kan, kasihan. Udah gitu kalau sakit orang tuanya pusing juga. Iyalah, jadi hati kan. Nah, apalagi mayoritas sekolah sudah menggelar pembelajaran tuh kan, benar menggelar pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Walaupun masih terbatas, udah mulai itu kan gerakan itu untuk PTM itu udah mulai dilakukan gitu di sejumlah daerah yang basicnya itu udah terkendali dan landai ya kan, dilibatkannya anak usia 6-11 tahun ini sebagai peserta vaksin COVID-19 diharapkan mampu mempercepat tercapainya kekebalan komunal atau herd immunity di Indonesia. Oke kan, setelah itu kan manja semuanya bisa masuk lagi. Terlebih populasi anak di Indonesia cukup tinggi. Iya kan, mencapai sekitar 30% dari total penduduk yang ada di Indonesia gitu kan. Banyak juga ya anak-anak. Banyak. Iya, padahal dari gue belum. Ya. Iya makanya kan itu. Jadi data yang gue sebutkan tadi semoga cepat bertambah lagi ya, khususnya penerima vaksin di kalangan anak-anak. Sekali lagi nih, kalau kalian yang sayang keluarganya, sayang bener-bener sayang banget sama keluarganya, yang care sama keluarganya, yuk vaksin segera. Sekarang udah nggak repot lagi loh. Vaksin itu udah tempatnya udah di dekat, udah banyak di mall ada, kadang-kadang di stasiun, di tol juga kadang-kadang ada. Pokoknya tinggal cari info aja, udah datang, selesai cus. Anda kesehatan, iya cepat teman, dicus sebentar aja udah selesai kan, terbentuk kekebalan dan semuanya akan kembali seperti semula. Nah, sebelumnya kan vaksinasi pelajar juga sudah banyak digelar tuh di berbagai daerah. Bahkan yang gue baca di TV atau sosmed, lambangnya James Bond. Atau anak buah dari Bapak Budi Gunawan, mereka juga mengadakan vaksinasi di kalangan pelajar nih. Wih, apa nggak mantep tuh kan. Dia menggelar vaksinasi itu untuk mempercepat juga, untuk membantu. Jadi sekarang tuh jangan gini loh, jangan itu bukan bidangmu kayak gitu. Ayo kita sekarang nyalakan dulu pikiran kayak gitu. Kita bergandengan tangan, gimana caranya cepat kita usir ini virus kembali lagi ke tempatnya. Jadi itu kan semuanya ingin yang terbaik gitu loh, gitu. Ini juga sesuai dengan instruksi Bapak Presiden Joko Widodo, Pak. Bahwa semua lembaga harus fokus pada upaya penanganan pandemi. Makanya itu masyarakat tinggal nurut aja sih apa yang dikatuin, nggak usah ngeyel, nggak usah ngapa-ngapa, hahi aja lu di rumah ya. Iya, makanya lu biar cepat kembali lagi wisata dan sebagainya, kerja dapat kembali lagi lah pokoknya seperti hidupan seperti semula. Apa nggak kangen? Iya, nonton konser apa nggak kangen kamu virtual cuma bayar apa itu. Nah selain itu, selain memiliki tingkat efikasi dan efektivitas yang cukup tinggi dalam membentuk kekebalan tubuh dari virus COVID-19, vaksin juga menjadi salah satu syarat masyarakat dalam melakukan berbagai aktivitas. Bukan udah menjadi syarat sekarang, khususnya pada fasilitas umum.
maupun pelaku perjalanan. Jadi itu kalau kamu ingin keluar kota, itu mungkin kan sekarang ada antigen, PCR gitu sebagainya. Ikutin apa itu tahapannya gitu kan. Itu untuk kebaikan kita semuanya gitu. Jangan aduh ribet sekarang pakai kayak gini. Yang ribet itu bukan pemikiran lu aja yang ribet sebenarnya. Kalau dilakuin juga nggak ribet-ribet amat kan ya. Iyalah. Tinggal cus aja kok. Nah, jadi kurang apa lagi nih kalau kalian sayang diri sendiri, keluarga, dan mau aktivitas di luar rumah dengan tenang, ya ikhtiarnya vaksin dulu guys. Vaksin, prokes tetap juga. Ingat kan? Semboyannya Kemenkes, maskermu melindungimu, maskerku melindungimu. Jangan lupa vaksinasi, lindungi diri dan lindungi negeri. Mantep. Iya, ada lagi sekarang nikahkan maskermu. Tuh. Iya, ada lu sekarang nikahkan maskermu. Iya kan? Iya. Iyalah. Sekarang tuh kalau kondangan, kalau itu kan pakai masker. Iya, tetap. Iya, nikahkan dihalalin juga maskernya. Jangan pasangan lu aja yang dihalalin. Nah, kan itu slogan yang berkali-kali disampaikan bukan sembarangan. Itu berisi pada pesan mendalam agar masyarakat tetap taat dan patuh bersama untuk kompak menghadapi pandemi ini di negeri ini supaya cepat hempaskan dari negara kita ini. Ya walaupun gue inget sih karena pesan itu yang ngomong Dokter Isa. Pantesan. Cantik emang. Ya cantik lah, Be. Halo. Dokter Esa atau Ariel, Mang? Sama-sama cakep, sama-sama cantik, sama-sama pinter, sama-sama lala pokoknya. Nah, ahli epidemiologi lapangan Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD Purwokerto, Dr. Yudi Wibowo mengatakan, percepatan program vaksinasi sangat diperlukan guna mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 seiring peningkatan mobilitas masyarakat, ya kan? Saat ini mobilitas masyarakat tuh mulai ini kan, mulai kembali meningkat gitu kan. Nah, maka dari itu, yuk kita terapkan protokol kesehatan dan kita lakukan vaksin supaya apa? Menekan angka COVID itu agar melonjak kembali. Selain itu, belajar dari tren tahun lalu di mana terjadi kenaikan kasus pada libur Natal dan Tahun. Ini sebentar lagi nih. Nah, sebentar lagi gue ingetin sekali lagi kalau nggak penting-penting amat hindari mobilitas dulu. Kita tahan dulu nafsu kita untuk beryuforia seperti tahun-tahun sebelumnya sebelum ada pandemi gitu kan. Kita tahan dulu, kita rayakan dengan keluarga tercinta, kehangatan. Itu kan nggak harus euforianya dengan teman, dengan keluarga. Kita kalau bisa bawanya endul ya juga endul. Endul. Nah, aduh kan capek. Minum dulu. Agar tidak terjadi gelombang ketiga COVID-19 itu, ayo kita ikhtiar bersama lagi. Ikhtiar terus. Pokoknya jangan bosan, bismillah dan bismillah terus agar upaya yang dilakukan pemerintah tidak sia-sia. Masyarakat harus berpartisipasi demi kebaikan dan keselamatan bersama. Jadi jangan egois. Ini kan kebutuhan kita bersama, ya kan? Yuk. Betul. Nah, betul. Indonesia juga diketahui berencana menjadi salah satu sentra atau pusat produksi vaksin di kawasan Asia Pasifik. Tuh kan, udah sekarang udah bisa menekan, gitu kan udah bisa menekan, sekarang udah mau jadi pusat produksi. Top deh pokoknya, Pak. Ya gue. Gak bisa kata-kata gue. Banyak lah. Jebol banyak, best pokoknya. Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang di Kementerian Luar Negeri, Penny D. Hera Sasti, mohon maaf ya Bu kalau keliru menyebutnya Hera Sasti. Ya kan, mengatakan rencana pusat vaksin tersebut diinisiasi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO untuk sejumlah kawasan dalam rangka menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity di dunia. Gitu. Ngomongnya kok tinggi-tinggi, takut nggak nih? Nah, wacana ini sebagai pusat atau hubungan atau hub manufaktur vaksin COVID-19 mendapat dukungan dari Cina. Bahkan Cina mengatakan siap membantu Indonesia agar wacana tersebut cepat terwujud. Kerjasama vaksin menjadi sorotan baru dalam hubungan bilateral dalam kedua negeri. Cina secara aktif mendukung Indonesia dalam membangun hubungan manufaktur vaksin, kata Duta Besar Cina untuk Indonesia Xiao Hian.
Xiaoxian. Iya, Xiaoxian. Ya. Semoga niatan baik pemerintah kita dapat terwujud ya. Tapi harapan gue nih pribadi sih sebelum jadi pusat vaksin di negara kita juga wajib dibuktikan sendiri dulu kalau warganya itu sudah semuanya divaksin. Jadi tuh sebelum menjadi pusat percontohan, kamu semuanya itu harus menjadi contoh. Oke? Nah, tetap taat terhadap imbauan vaksinasi biar jadi contoh dulu gitu. Biar menjadi contoh yang baik dulu baru kalau direalisasikan kan match antara yang dilakukan dan melakukannya gitu loh. Masa nanti negaranya jadi salah satu pusat tapi warganya masih mbalelo. Mbalelo masih meletre ya kan? Ya kan? Masih meletre. Oke, demikian mungkin info yang dapat gue sampaikan ya kalau ngomongin vaksin itu nggak ada habisnya, ngomongin corona itu nggak ada habisnya. Pokoknya banyak banget yang mau diomongin ya. Pokoknya tetap pesan gue yang belum vaksin, yuk vaksin, tetap jaga prokes agar pandemi ini cepat berlalu. Tak perlu tak perlu lagu. Jangan termakan hoak atau jangan termakan hoak dan mudah terprovokasi untuk vaksin dan sebagainya itu tuh sangat ini hilangkan dulu informasi-info yang nggak perlu itu hempaskan. Ayo kita lakukan kerja nyata ini. Tak perlu bimbang ikuti vaksin gara-gara banyak penyesatan informasi. Mari cari informasi dan sumber terpercaya agar kesehatan kita tetap terjaga. Sayangi keluarga, segera vaksinasi. Love. Ketemu lagi ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Tudul kuy abang-abangnya ya. Iya, oke. Abang jago, sorry bang jago, ampun bang jago.